Selamat datang di channel ini. Video ini adalah video pertama dari seri video mengenai sistem operasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas jenis-jenis hardware atau perangkat keras yang ada di dalam sebuah komputer. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis hardware, ada baiknya kita bahas dulu struktur di dalam sebuah komputer. Nah, menurut Silberschatz, Galvin, dan Gagne, dalam bukunya Operating Systems, struktur hardware komputer pada umumnya adalah seperti ini. Perlu diingat bahwa diagram ini telah disederhanakan ya. Jadi mungkin tidak semua komponen ada di dalam diagram ini, tapi setidaknya komponen-komponen yang penting itu digambarkan di dalam diagram ini. Sebelum kita membahas setiap komponen, ada satu bagian yang penting yang perlu kita bahas, yaitu namanya sistem bus. Nah, kita tahu bersama bahwa sebuah komputer adalah alat yang kita gunakan untuk memproses data, entah itu data video, gambar, dokumen, ataupun yang lainnya. Sehingga sebuah komputer tentu saja wajib memiliki alat transportasi untuk memindahkan data-data yang diproses ini dari satu komponen ke komponen lainnya. Nah, inilah fungsi dari sistem bus. Gunanya untuk memindahkan data. Ya, mungkin itulah kenapa dia diberi nama bus. Karena mirip dengan bus yang kita gunakan atau bis ya, yang kita gunakan sebagai alat transportasi. Jadi data dari CPU ke memori misalnya ataupun ke hard disk itu semuanya akan lewat dalam sistem bus. Nah, selanjutnya kita bahas setiap komponen. Yang pertama yang paling penting adalah CPU atau Central Processing Unit. Komponen ini boleh dibilang adalah otak dari sebuah komputer karena CPU adalah komponen yang bertanggung jawab untuk melakukan pemrosesan data. Selanjutnya, erat kaitannya dengan CPU yaitu memori bagi CPU untuk bekerja. Ini biasanya disebut sebagai RAM atau Random Access Memory. RAM ini bukan tempat penyimpanan permanen ya, tapi dia adalah tempat bagi CPU untuk menyimpan data sementara saat CPU bekerja. Jadi ketika mati lampu, maka semua data yang ada di dalam RAM akan hilang. Sehingga RAM ini dikategorikan sebagai volatile memory, di mana volatile artinya mudah menguap. RAM ini mirip dengan ketika kita mengerjakan sebuah soal matematika yang sulit, maka kita akan membutuhkan kertas coret-coretan ya sebelum kemudian menuliskan hasil coret-coretan tadi di kertas jawaban. Selain penyimpanan sementara atau RAM tadi, kita juga butuh penyimpanan permanen. Karena sifatnya yang permanen, maka dia dikategorikan sebagai non-volatile memory. Nah, pada komputer biasanya penyimpanan permanen ini berupa sebuah hard disk. Contoh penyimpanan permanen lainnya adalah USB flash disk, memory card, DVD atau CD, dan seterusnya. Hard disk atau DVD ini di dalam komputer terhubung dengan sistem bus melalui apa yang disebut dengan disk controller. Disk controller ini berfungsi untuk mengontrol kerja dari hard disk. Ya, selanjutnya komponen yang tidak kalah pentingnya adalah alat-alat input seperti keyboard, mouse, touchscreen, ataupun gamepad untuk main game. Melalui alat-alat ini kita bisa menginputkan data ke dalam komputer. Nah, zaman sekarang alat-alat seperti ini umumnya terhubung melalui USB atau Universal Serial Bus. Nah, dulu untuk mouse dan keyboard ada colokan khusus namanya port PS2. Nah, sedangkan untuk printer kita harus menggunakan parallel port. Tapi sekarang cukup dengan satu kabel ya, kabel USB untuk hampir semua jenis peralatan. Terakhir ada Video Graphics Adapter atau disingkat VGA. VGA ini tugasnya adalah untuk memproses data grafik sehingga bisa ditampilkan ke dalam monitor. Di dalam VGA ini ada komponen lagi yang disingkat dengan GPU atau Graphical Processing Unit. Sampai di sini dulu video kali ini. Pada video selanjutnya, saya akan menampilkan beberapa komponen dari laptop dan komputer yang saya miliki. Sampai berjumpa di video selanjutnya.